Baik, sebelum acara kita mulai, pada para ikhwan yang masih berdiri, silakan menempati pelataran teras yang masih kosong. Mari dirapatkan barisan untuk mencerminkan kesatuan kita di kemajelisan Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Dan sebelum acara yang juga dimulai, atas permohonan ikhwan yang hadir maupun tidak hadir pada hari ini, berhubung karena kesehatan beliau terganggu, dan memohon juga didoakan untuk orang tua, keluarga, anak yang sedang menderita sakit. Semoga Allah segera menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya, dan mohon kesediaannya untuk sama-sama membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali. Liridallah ta'ala bisyafaati Rasulillah barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan para juriat Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Yang kami hormati dan kami muliakan Abah Kiai Jumairi Dahri SHMSI selaku penerus ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul Nurul Islam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fajri Samsirani MPD. Yang kami hormati jajaran pengawas pada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul Nurul Islam Pusat Samarinda. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul Nurul Islam yang bertindak selaku pelaksana tugas, Bapak Riko Aprilia Nugraha SPD beserta jajarannya. Yang kami hormati penceramah Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atas SHMPD. Yang kami hormati para pengemban amanah kehormatan, dan para penyampai ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah Majelis Pusat di Gang Beringin dan sekitarnya. Yang kami hormati para ketua cabang dan ranting Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Yang kami hormati dan kami banggakan para ikhwanul ma'rifah yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diringankan langkah kaki kita untuk sama-sama hadir di majelis pusat Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul, tepatnya di teras makam mursyid kita Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari dalam rangka peringatan haul yang ke-10 mursyid kita Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi dan Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta umat ikutan beliau, terlebih umat pilihan beliau ya, sampai akhir zaman. Semoga syafaatnya selalu menyertai kita di dunia hingga ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak kalah pentingnya juga kita selalu mengharapkan barokah ilmu dari para anbiya dan aulia Allah. Lebih khusus barokah Allah melalui mursyid kita Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari selaku
pengamanah mutlak ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, yang selama hidupnya tidak bosan-bosannya membimbing muridnya dalam ilmu ma'rifah agar dapat menjadi insan sejati. Semoga beliau dengan ketiga istri beliau ditempatkan di tempat yang penuh rahmat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul ma'rifatullah rahimakumullah. Acara kita mulai. Izinkan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, lantunan syair dendang surga Jannatul Naim secara berjamaah. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, laporan panitia haul. Yang kelima, pesan dan nasihat kemajelisan. Yang keenam, pembacaan sirah Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Yang ketujuh, hikmah haul ke-10 Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Yang kedelapan, pembacaan doa muakkal 9 penutup. Demikian susunan acara haul ke-10 pada malam hari ini kami bacakan. Marilah kita mulai menginjak acara pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara haul ke-10 Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, yakni lantunan syair dendang surga Jannatul Naim secara berjamaah. Insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Ambo Angga. Kepada Ustadz Ambo Angga kami persilahkan. Marilah kita bersama-sama melantunkan dendang surga Jannatul Naim sebanyak 1 kali. Kami harap kepada seluruh jamaah agar sekiranya mengeluarkan seluruh suaranya. Yang paling besar suaranya pada malam ini, itulah yang paling banyak mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabi wa syafa'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah tawakkal 'alallah. Bismillah sirullah. Bismillah nurullah. Bismillah la haula wa la quwwata illa ya rabbal alamin. Ya jannah ya firdaus ya Allah ya
Ya
Acara ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Tukul. Kepada Bapak Ustadz Tukul kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Toko yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan di Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya laporan panitia haul. Kepada Bapak Ustaz Sukimin Hadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, penerus ilmu Al-Mukarram Bapak Kiai Jumairi Tahri, yang dimuliakan Allah Al-Mukarram Al-Habib Muhammad yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Yang dimuliakan Allah, para juriat, Tuan Guru Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, yang dimuliakan Allah, para pengemban ilmu, pengemban kehormatan, dan para penyampai ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul, yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kami banggakan Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul yang datang dari berbagai daerah. Syukur alhamdulillah, sejenak marilah kita panjatkan puji dan syukur kita bersama-sama kehadirat Allah Rabbul Jalil atas limpahan rahmat taufik serta inayahnya hingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara haul mursyid kita yang ke-10 bertempat di halaman makam beliau dan Langgar. Semoga dengan kita memperingati haul atau kepergian kita beliau selama 10 tahun sudah kita ditinggalkan, kita senantiasa tercurah rahmat dari Allah, barokah dari para anbiya dan para aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan selawat marilah senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau serta umat ikutan beliau, terlebih umat pilihan beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan syafaatnya senantiasa menyertai kita baik di dunia, lebih-lebih nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya kita selalu mengharap barokah dari para anbiya Allah, para aulia Allah, wabil khusus barokah dari mursyid kita Bapak Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari selaku pengamanah mutlak ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul, yang semasa hidupnya tidak bosan-bosannya membimbing seluruh murid-muridnya
di dalam ilmu ma'rifah, yang mana kehendak beliau agar seluruh murid-muridnya menjadi insan ma'rifah yang sejati. Semoga pula beliau beserta para istrinya yang sama-sama telah kembali ke hadirat Allah Rabbul Jalil, Allah ditempatkan di tempat yang penuh rahmat dan nikmat darinya, serta seluruh keluarga dan zuriatnya yang ditinggalkan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah, izinkanlah kami selaku ketua panitia pelaksanaan atau penyelenggaraan haul yang ke-10 kali ini untuk sedikit mengucapkan sepatah dua patah kata, yang mana kami menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh ikhwan di mana saja berada yang telah mendukung baik material maupun moral demi terlaksananya acara haul yang ke-10 ini. Mudah-mudahan atas keikhlasan Bapak Ibu untuk mendukung acara kami, Allah lipat gandakan amal pahalanya dan menjadikan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah, kami juga tidak lupa menghaturkan ribuan maaf bila mana kami dalam penyambutan maupun hidangan yang ala kadarnya yang kami sediakan kurang berkenan. Kami yakin masih banyak kekurangan atau ketidaknyamanan di antara kita. Sekali lagi kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya tidaklah kita berpanjang lebar karena rangkaian acara masih panjang, dan insya Allah kepada seluruh jamaah nantinya akan sampai saat sahur tiba kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap setia untuk mengikuti jalannya acara pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sukimin selaku Ketua Pelaksana dalam rangka haul ke-10 Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari kali ini. Acara selanjutnya yakni pesan dan nasihat kemajelisan kepada Abah Kiai Jumeri dari SHMSI, kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para ustadz, ustazah, wabil khusus kepada juriat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Muhammad, yang pada malam hari ini berkenan hadir dalam acara haul yang ke-10 Murabbi Mursyid kita, Tuan Guru Besar kita Al-Mukarram Ayahanda Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Para juriat, Tuan Guru yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, baik anak, menantu, cucu, cicit yang tidaklah dapat kami menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua. Insyaallah semoga antum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketua Panitia beserta jajarannya Bapak Ustadz Sukimin Hadi, kemudian pengurus yayasan Bapak Riko, para pengemban, para penyampai ilmu, Tuan Guru yang disebar di berbagai tempat,
Bapak Ibu, para ikhwan wa akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tidak banyak yang dapat kami sampaikan karena nanti yang perlu kita dengarkan hikmah, ya. Hikmah atas rangkaian haul yang mulai siang tadi Bib, hatam Quran, ya dilanjut buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, taraweh berjamaah, tahlilan, lanjut kata Pak Ketua Panitia tadi sampai sahur. Kalau sampai sahur sampai jam 4 nih, ya. Alhamdulillah konsumsi siap, ya. Alhamdulillah. Tapi Pak Sukimin, saya tidak dapat sampai jam 4 nanti, jauh pulangnya, ya. Insya Allah, alhamdulillah, ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami selaku penugas ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul tidak bosan-bosannya mengingatkan utamanya kepada jamaah yang mulai dulu ngaji sampai sekarang ngaji. Jadi ngaji itu boleh ada yang sekian malam teorinya, tapi mengamalkannya sepanjang hayat dikandung badan, ya. Karena menuntut ilmu itu kata baginda Nabi SAW dari buayan sampai ke tiang lahat. Dalilnya utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita jangan pernah bosan, ya. Dan perlu diingat karena ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul mulai zaman dulu, saat ini dan yang akan datang tetap masih menjadi sorotan sebahagian orang, ya. Apanya yang disoroti? Kadang-kadang yang disoroti itu bukan kajiannya, tapi kelakuan jemaahnya, ya. Yang kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat neko-neko, kata orang Jawa, ya, neko-neko, ya, macam-macam, ya. Kalau ilmunya alhamdulillah, ya. Kita datang kemana-mana ke guru-guru tuha atau masuk guru Haji Jafarudin, ya, Habib Hasan juga, beliau ini juga pernah kesanga-sanga dulu, ya, di majelis taklim abah di sana. Jadi ilmu ini sangat luar biasa, ya. Dan alhamdulillah sepeninggalan Al-Mukarram pun tetap luar biasa. Jamaahnya tersebar di mana-mana, bukan hanya di Samarinda saja, bahkan sampai keluar daerah, keluar negeri, ya. Alhamdulillah. Nah ini. Jadi kami mengingatkan kepada para jamaah, wabil khusus kepada para penyampai ilmu, para pengemban amanah kehormatan yang diamanahi oleh Al-Mukarram, kita laksanakan, kita lakukan amanah itu dengan baik, ya. Silahkan sebarkan ilmu ini sesuai dengan porsi dan versinya, ya. Karena ilmu ini ilmu yang udah mulai tahun 1957 kalau nggak hilap, ya, sudah mulai diajarkan oleh Al-Mukarram sampai saat ini. Cuma yang kami katakan fitnahnya itu banyak. Cuma fitnah ini bukan salah masyarakat juga, kadang-kadang bisa juga salah jemaah, salah kita, ya. Penjelasannya kadang-kadang keliru, kitab kadang-kadang dipinjamkan kemana-mana, sehingga yang baca kitab, apalagi kemarin kitabnya itu kan kita tampil apa adanya, jadi mungkin tulisannya apanya terkeliru sampai kita berurusan dengan MUI, bukan berurusan dipanggil 3 kali. Tapi alhamdulillah yang terakhir ini tadi kita presentasi di sana, dan kalimat-kalimatnya, maharizal hurufnya yang mungkin dianggap agak-agak susah dipahami, ya kita adakan perbaikan. Cuma tidak merubah, karena tidak ada yang berhak merubah itu, ya, kecuali Al-Mukarram sendiri, ya. Jadi kalau kemarin kan kalangan kitab itu hanya untuk internal kita, kemudian kita tidak sadar keluar, ya. Kita pinjamkan kitab, kita apakan, sehingga orang membaca kadang-kadang memahaminya keliru, jadi fitnah. Atau kadang-kadang Ikhwan itu sendiri yang salah memahami, jadi timbul fitnah. Karena rame kemarin Bib, ya, sampai Habib Hasim nanya sama sama Irwan, kan dia di taklim beliau, Wan katanya, Bapak antum masih sembahyang enggak?
Hah, kata Iwan, kenapa Beb? Karena tanya aja, infonya begitu katanya. Majelis taklim ma'rifatullah wa ma'rifat rasul tuh nggak sholat lagi. Aduh, bilang Iwan, Abah, Beb salah gede. Kalau Habib nggak percaya silahkan aja lihat di sana, ya kan? Nggak ada ajaran Al-Mukarram itu menyuruh nggak sholat. Bahkan di poin ketiga di wasiat 40 itu tidak boleh meninggalkan sholat kapan saja di mana saja. Kan jadi itu pesannya. Kerjakan sembahyang 5 waktu di mana saja kamu berada. Jadi ajarannya tidak ada yang salah. Bahkan disuruh memperbaiki bab sholat, bab wudu dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang kita yang salah paham. Ya. Merasa bangga nuntut ilmu, lalu di tengah-tengah masyarakat menampakkan hal yang kurang berkenan sehingga yang kena ilmunya dan gurunya. Ya. Nah, jadi tolong kami titipkan bagaimana beliau juga sering berpesan itu pada waktu beliau ada ya kepada seluruh para pengemban, para penyampai. Pengemban-penyampai itu orang-orang yang diberi amanat Bib untuk menyampaikan ilmu ini, ya. Terlebih dahulu beliau di training juga, nggak asal ngajar aja ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kami mohon juga Bib, kalau ada kata-kata miring nanti di masyarakat atau mungkin kitab yang saat ini tersaji karena sudah diadakan revisi dan sudah ada di MUI ketika itu dan dipersilahkan untuk mengajarkan dengan catatan kata orang MUI jangan macam-macam karena 10 pun rekomendasi MUI kalau nanti ngajarkannya di tengah-tengah masyarakat salah maka tetap nanti ribut lagi. Nah jadi tolong ini sudah 6 tahun ya, alhamdulillah adem karena kita menjaga dan kajiannya pun disampaikan tidak ada lagi istilahnya yang instan. Jadi ngaji teorinya sekian malam, prakteknya seterusnya. Ini bukti prakteknya seterusnya kan ini diikat dengan pemantapan mujakarah amaliyah. Nah oleh karena itu juga kita ada amaliyah Bib yang ditinggali oleh Al-Mukarram ini untuk menjaga karena bala silih berganti ya diturunkan Allah di muka bumi ini. Jadi kami itu dititipi 3 untuk diamaliyahkan setiap bulan. Yang pertama itu amaliyah suluk zikrullah, itu diamalkan secara berjamaah di tempat ini atau di tempat-tempat lain yang jauh mungkin di luar daerah itu boleh mengerjakan sendiri dia. Itu suluk zikrullah itu tanggal 11 malam. Kemudian tanggal 20 itu amaliyah 3 ke dalam, zikiran dan selawatan. Jadi pekerjaan orang di taklim ini zikiran dan selawatan aja. Istighfaran nggak ada yang lain kok, nggak ada yang model-model, boleh diteliti, dilihat. Kecuali orang tidak masuk di taklim ini mendengar cerita aja mungkin macam-macam ya. Nah tapi bagaimanapun karena kesalahan itu kadang-kadang kita jangan menyalahkan orang lain, tapi kita lihat introspeksi diri kita. Mungkin kadang-kadang kita salah mengimplementasikan ilmu ini di tengah-tengah masyarakat. Karena kami mengaji ilmu ini 20 tahun udah, belum pernah merasa tamat Bib. Semakin ngaji semakin kurang ya, semakin merasa diri nggak ada apa-apa. Dan kami sesuai pesan Al-Mukarram, jangan kamu fanatik kepada ilmu siapapun, yang penting ilmu itu jangan meninggalkan sholat, itu aja. Silahkan antum ngaji, silahkan antum hadir di majelis manapun, yang penting jangan sampai ada ajaran meninggalkan sholat. Kalau ada kata beliau tinggalkan, nah itu kan jelas sudah. Jadi di wasiat 40 beliau juga sudah jelas. 6 pegangan diberikan kepada kita jelas, kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru, murabbi yang mendidik kita. Karena kita kalau kita belajar ilmu tanpa ada murabbi yang membimbing, mungkin bisa dahulu hilir gitu ya, pasti itu sudah ya. Jadi harus ada yang membimbing kita. Nah itu. Kemudian kepada Allah, kepada Rasul, kepada undang-undang, lengkap kan? Beliau menitipkan 6 pegangan dan itu di tiap-tiap majelis itu ditulis. Jadi bukan ditulis dibaca kalau kita datang itu supaya pesan beliau itu masuk ke kolbu, bukan masuk di otak. Kalau di otak bisa lupa ya. 6 pegangan, wasiat 40. Wasiat 40 itu saja kalau kita cerdik luar biasa sudah. Nah, jadi tolong Bapak Ibu nanti tanggal 25 ya, itu rahmatillah. Jadi 3 dalam sebulan itu ramaikan, arahkan jemaah kita ke tempat ini setelah bulan Ramadan nanti ya, karena kita di bulan Ramadan ini istirahat. Nah nanti akan dilanjutkan.
Nah mungkin ini saja, tidak terlalu panjang lebar, karena nanti setiap saat kita juga di majelis kami juga selalu menyampaikan pesan-pesan, taujiah. Yang penting kita disuruh Tuan Guru kita berkasih sayang, nasihat menasehati, dan jangan ada yang merasa hebat. Karena kalau sudah kita merasa hebat berarti ada kesombongan di hati kita. Kalau sudah ada sombong, sehebat apapun ilmu kita, siap-siap jadi pengikutnya iblis wasyaitan. Iblis itu kan asalnya hebat kan, ilmunya tinggi, amaliyahnya berapa puluh ribu tahun, langit pertama, langit kedua, karena kan pemimpin malaikat ketika itu, salah satu pemimpin malaikat, beliau bernama Azzajil. Nah jadi tolong ya, kita tawadu dengan ilmu ini, jangan pernah melihat ilmu orang lain itu rendah. Kami pun sampai hari ini Bib, di mana-mana ada taklim kami masuk ya, kami ikut di sana, tabarukan kita, alhamdulillah. Jadi tidak ada celah-celah untuk mengatakan sesat ya. Syariatnya dijaga dengan baik, dicerminkan, karena tidak bisa berhakikat tanpa bersyariat. Syariat itu fondasi ya. Nah ini, jadi harus bersyariat dan berhakikat. Nah ini yang kami pesankan kepada para jemaah, kepada panitia. Mohon maaf ini mungkin terlalu panjang, tapi inilah kesempatan untuk memberikan fatwa-fatwa, memberikan ingatan-ingatan, pesan-pesan kepada jemaah mumpung ngumpul. Nanti mungkin kesimpulannya kita sama-sama mendengarkan hikmah ya. Jadi hikmah, apa sih hikmah itu? Kebaikan. Apa kebaikan kita dapat setelah malam ini, itu namanya hikmah. Tapi kalau kita tidak ada dapat hikmah, tidak ada dapat kebaikan, cuma seremonial aja ya. Jadi kita ambil hikmahnya, nanti insya Allah beliau akan menjelaskan pada gilirannya nanti, setelah mungkin nanti dibacakan Sirah Al-Mukarram ya. Nah itu terakhir Bipa ini dapat waktu nih, terserah Habib aja mau sampai jam berapa, nanti bebas saja ya. Nah mungkin ini saja dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Kiai Jumeri Dahri yang telah menyampaikan pesan dan nasihat ke majelisan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua Ikhwan Ma'rifah yang hadir pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni pembacaan Sirah Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Dalam hal ini dibacakan langsung oleh cucu beliau yakni Bapak Fadri Samsirani MPD. Kepada Bapak Fadri Samsirani MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami cintai Zuriat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, penerus ilmu Abah Jumeri, Habib Muhammad, dan seluruh jamaah Ikhwanul Ma'rifat, saya mohon izin untuk membacakan sirah ini. Sirah perjalanan hidup Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Gusti Masnun bin Gusti Muhammad Saleh, atau yang biasa kita kenal dengan nama Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, merupakan seorang ulama besar yang semasa hidupnya menetap di kediamannya di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, tepatnya di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Beringin, nomor 77, RT 2, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Beliau yang merupakan pengamanah mutlak ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul ini lahir pada tanggal 11 Maret 1919 di Desa Astambul, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir dari rahim seorang ibunda tercinta bernama Antung Sawiyah binti Gusti Gantung bin Pangeran Syaidullah
dan dari seorang ayah bernama Gusti Muhammad Saleh bin Tuan Guru Muhammad Matasin bin Tuan Guru Muhammad Ali binti Syafi'ah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Berikut nama saudara-saudara beliau. Yang pertama Antung Jainur, kedua Gusti Mahrus, ketiga Gusti Masran, 4 Gusti Salman, dan kelima Gusti Masnun. Kehidupan beliau di masa kanak-kanak penuh dengan kebahagiaan. Diasuh oleh kedua orang tua dengan kasih sayang, rukun dengan saudara-saudaranya, dan ceria sebagaimana kehidupan anak-anak lain pada usia beliau. Namun kehidupan bahagia bersama orang tua beliau tidaklah berlangsung lama. Pada umur beliau 7 tahun, Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari atau Gusti Masnun kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua beliau menghadap Allah Rabbul Jalil. Beliau mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Keceriaan dan kegembiraan yang sedang dinikmatinya saat itu seakan terenggut. Kenyataan sudah tidak bisa dihindari lagi, karena hal ini sudah menjadi suratan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari selanjutnya, beliau diasuh oleh nenek beliau yang kasih sayangnya tidak jauh berbeda dengan ibu kandungnya sendiri. Setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, beliau beserta saudara-saudaranya dirawat oleh paman beliau dengan penuh kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, beliau dan saudara beliau dibawa oleh paman beliau untuk hijrah ke Kalimantan Timur, atau lebih tepatnya ke kota Balikpapan. Kemudian kehidupan beliau semasa kanak-kanak hingga remaja banyak dilewatkan di Balikpapan. Ketika umurnya menginjak sekitar 20-an tahun, beliau memutuskan untuk kembali ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Masa kembalinya beliau ke Banjarmasin merupakan tahun-tahun ketika tentara atau pemerintahan Jepang masuk dan menguasai Indonesia. Dilandasi dengan tekad yang bulat dan semangat yang membara, beliau kemudian mendaftarkan diri menjadi seorang heiho, yaitu sebuah pasukan atau laskar tentara yang dibentuk oleh penjajah Jepang sampai dengan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta di Jakarta. Ketika telah bergabung dengan heiho, beliau akhirnya sadar bahwa tujuan dibentuknya heiho oleh pemerintah Jepang bukanlah untuk membantu kepentingan kemerdekaan Indonesia, tetapi hanya untuk memperalat rakyat dalam Perang Dunia Kedua dan melanjutkan penjajahan Belanda. Jiwa patriotnya sebagai putra bangsa tidak rela negeri tercintanya dijajah oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat beliau akhirnya mengambil sikap bersama kawan-kawan seperjuangannya melarikan diri dari pasukan heiho setelah menyerang sekelompok tentara Jepang. Dari sinilah asal-usul nama beliau yang kita kenal sekarang. Setelah melakukan penyerangan kepada tentara Jepang itulah, beliau atau yang dikenal dengan Gusti Masnun dicari-cari oleh tentara Jepang di seluruh tempat dan daerah di Banjarmasin. Kemudian untuk keamanan dan keleluasaan pergerakan, beliau mengganti namanya menjadi Muhammad Saman, atau kala itu dikenal orang-orang dengan panggilan Mat Seman. Setelah itu, beliau bersama-sama teman seperjuangannya dan dengan berbekal senjata seadanya melanjutkan perjuangannya dengan cara bergerilya melawan penjajah Jepang. Kemudian akhirnya bersama kawan-kawannya pula pada tahun 1947, beliau menggabungkan diri dengan pasukan revolusi Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang ingin direbut kembali oleh penjajah Belanda atau NIKA yang bergabung dengan negara-negara sekutu. Setelah ikut berperang melawan penjajah untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia pada agresi militer Belanda 1 dan 2, beliau bergabung dengan tentara Republik Indonesia dengan pangkat Sersan Mayor pada Batalion 602 Kompi 4 Lampung Mangkurat sebagai Komandan Peleton 2. Sekitar tahun 1949, beliau dipindah tugaskan oleh satuannya ke Tarakan, Kabupaten Bulungan. Di sanalah kisah dan kehidupan baru menghampiri beliau. Pada tahun 1950, setelah berkenalan dengan seorang wanita asal Bulungan, beliau pun mempersunting wanita tersebut. Seorang muslimah taat beribadah bernama Fatmawati binti Abdul Muthalib di Tarakan. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai 8 orang anak turunan. Yang pertama Norma, kedua Nursehan almarhum, yang ketiga Muhammad Samsuri atau biasa kita kenal dengan Mamat atau Abah Mamat,
Yang keempat almarhum Muhammad Samsiar atau biasa dikenal dengan Abah Nanang. Yang kelima Sri Kandi atau sekarang dikenal dengan Masrah atau Acil Galuh. Yang keenam Norbainah almarhum, ini meninggal menurut info masih usia muda kecil. Yang ketujuh Rukiah, dan yang terakhir Hendra Negara atau yang kita kenal dengan panggilan Paman Jalil. Sekitar tahun 1951, setelah kelahiran anak pertama, beliau dihampiri oleh bapak mertua beliau yang kemudian berbincang dari hati ke hati dan menyarankan beliau untuk mengundurkan diri dari dinas ketentaraan dengan kekhawatiran pemberian tugas ke daerah-daerah yang kemudian harus meninggalkan anak dan istri. Muhammad Saman muda kala itu, seorang bapak muda dengan sifat penyayang dan bertanggung jawab ini akhirnya memutuskan untuk undur diri dari dinas ketentaraan. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, beberapa pekerjaan digeluti beliau dengan niat untuk menghidupi keluarga, di antaranya menjadi sipir atau orang-orang kala itu mengenalnya sebagai polisi penjara. Selain itu, beliau juga sempat menjadi wakil kepala Kampung Pukat, Tarakan, sempat juga bekerja di kantor Bea Cukai Tarakan. Kehidupan beliau setelah menikah tidaklah berbeda dari kehidupan laki-laki muslim lainnya. Kehidupannya hanya seputar bekerja dan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Hingga pada sekitar tahun 1955 sampai 1956, beliau mendapat ilmu secara laduni melalui Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kejadian ini dialami beliau pada suatu malam hari. Beliau didatangi seorang tamu berjubah putih yang mengetok pintu rumah beliau dengan memberi salam berkali-kali. Dalam hati beliau pada saat itu hanya menduga bahwa yang datang adalah orang yang minta tolong. Setelah pintu dibuka, di hadapan beliau terlihat sosok orang laki-laki yang berpakaian serba putih yang kemudian mengucapkan kepada beliau, "Hai, kenapa kau? Ada orang memberi salam kok tidak kamu jawab?" Beliau pun tertegun heran. Dalam hatinya bertanya, siapa orang ini? Kok beraninya bicara seperti itu? Namun belum sempat menjawab pertanyaan di dalam hatinya tersebut, tiba-tiba orang yang berjubah putih itu pun berkata lagi dengan nada tinggi, "Saya adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ingat tidak?" Dalam hati beliau juga masih bingung, karena yang beliau ketahui bahwa Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Seolah-olah tahu apa yang menjadi beban pikirannya, tamu yang mengaku Muhammad Arsyad Al-Banjari itu berkata lagi, "Memang saya sudah lama meninggal dunia, tapi kamu tidak usah berpikir macam-macam. Yang penting, sekarang kamu hafalkan tulisan dalam kertas ini." Mendengar penuturan itu, beliau masih tertegun antara percaya dan tidak. Tapi beliau tetap memperhatikan dan dengan seksama orang yang mengaku sebagai Datuk Syekh Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari tersebut. Setelah Datuk Syekh Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah itu memberikan secari kertas putih yang ada tulisan, maka ditinggalkannya lah beliau dengan menghilang begitu saja. Tulisan di atas kertas itu pun kemudian dibaca sebentar oleh beliau. Betapa terkejutnya beliau karena tidak lama setelah itu kertas putih itu pun hilang, tapi tulisannya telah melekat di hati sanubari beliau yang isinya tidak bisa dilupakan beliau. Sejak tahun 1957, ilmu yang diperolehnya mulai diajarkan kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal beliau di Tarakan dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah seorang diri. Dalam menyampaikan ilmunya tersebut, tidak selancar sebagaimana yang diharapkan. Beliau mengalami berbagai macam cemoohan atau sindiran dari orang-orang yang kurang mempercayai ilmu laduni yang didapatkan beliau. Namun beliau merasa bahwa ilmu tersebut merupakan amanah yang harus disampaikan dan disebarluaskan kepada umat manusia, khususnya para muslimin dan muslimat. Sehingga beliau tidak menghiraukan cemoohan-cemoohan dan sindiran-sindiran tersebut, tetapi terus berjuang tanpa lelah mengajarkan ilmu tersebut tanpa memandang waktu dan tempat. Sekitar tahun 1960, dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, beliau kembali secara laduni diperkenalkan pada zatnya yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Waktu itu pada malam di bulan Ramadan,
Seperti biasa, setelah menunaikan ibadah sholat tarawih, beliau duduk santai beristirahat di rumah sambil ditemani secangkir kopi. Seketika pandangan beliau menjadi gelap. Beliau tidak dapat melihat keadaan sekitar termasuk tubuhnya sendiri. Bahkan ketika mencoba menyentuh tubuhnya pun beliau terkejut, karena ketika menyapu tubuhnya dengan tangannya hanya kosong yang dirasakan. Kemudian pada kejadian itu beliau mendengar suara yang kemudian menjadi pelengkap ilmu yang selama ini sudah beliau sampaikan. Maka sejak tahun 60 itulah mata pelajaran pokok ilmu ma'rifat yang sebelumnya 7 mata pelajaran ditambah 1 mata pelajaran lagi, yaitu tentang mengenal zat Allah Rabbul Jalil, sehingga menjadi 8 mata pelajaran. Kemudian ilmu ini dinamakan Awaluddin Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul hingga sampai sekarang. Maka 8 mata pelajaran pokok ilmu ma'rifat tersebut menjadi: yang pertama, mengenal diri; 2, mematikan diri sebelum mati; 3, kesempurnaan 2 kalimat syahadat; 4, zikrullah; 5, istinja; 6, junub; 7, tanda-tanda sakaratul; dan 8, mengenal zat Allah Rabbul Jalil. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, sampailah beliau ke negeri Malaysia untuk mengajarkan ilmu yang ada pada diri beliau, khususnya ke Tawau, kota Kinabalu dan sekitarnya di Sabah. Bahkan sampai ke Brunei Darussalam, sehingga sampai saat itu murid-murid beliau yang disebut dengan istilah Ikhwanul Ma'rifah telah mencapai ribuan orang jumlahnya. Sekitar tahun 1981, beliau menyambangi putra beliau Muhammad Syamsiar atau Nanang yang sedang menempuh pendidikan STM di Samarinda. Pada kedatangan beliau tersebut, akhirnya beliau bertemu dengan sepupu dari istri beliau bernama Amanah yang berkediaman di sekitar rumah sakit umum atau sekarang rumah sakit Islam. Disinilah awal mula Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari membuka pelajarannya di kota Samarinda. Murid pertama di kota Samarinda, Kalimantan Timur bernama Bapak Ruhu, seorang pengusaha besi tua pertama di Samarinda yang merupakan suami dari sepupu istri beliau tersebut. Hingga tahun 82 beliau kembali lagi ke Samarinda untuk membuka pelajaran di kediaman Haji Ruhu, sekaligus membuka dan memberi nama langgar Babul Hikmah, sebuah langgar yang terletak di lantai 2 kediaman Bapak Ruhu. Dari sinilah penyebaran ilmu beliau diajarkan di kota Samarinda mulai menyebar. Pada tahun 84, anak keempat beliau yang bernama Muhammad Syamsiar atau Nanang menikah dengan putri pertama Bapak Ruhu. Semenjak pernikahan tersebut, beliau semakin sering berkunjung ke Samarinda untuk menjenguk putra dan cucu beliau, ditambah lagi semakin banyaknya murid-murid beliau di Samarinda. Beliau sampai saat itu memberikan pelajaran di beberapa kota besar di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Sulawesi Tengah, bahkan sampai di Malaysia, yaitu Tawau, kota Kinabalu, dan Sabah. Bahkan kadang-kadang pula harus memenuhi undangan ke Brunei Darussalam atas permohonan para muridnya. Walaupun usia beliau dikatakan sudah tergolong lanjut pada saat itu, tapi karena ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat, maka beliau dengan ikhlas dan dengan mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih berusaha untuk tetap datang menyampaikan amanah Allah Rabbul Jalil tersebut. Agar keinginan beliau tersebut berjalan dengan baik, maka beliau mengangkat beberapa murid yang dianggap sudah mampu menyampaikan pelajaran ilmu Awaluddin, Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul, dan makam wilayah. Sekitar awal tahun 90-an, di kampung Selumi Tarakan, beliau mendirikan yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam dengan tujuan untuk mendirikan sekolah dalam bentuk madrasah ibtidaiyah yang berdiri dari beberapa kelas belajar mengajar dengan guru-guru pengajar yang sifatnya sukarela. Didirikannya madrasah ibtidaiyah ini merupakan bentuk syiar dan kepedulian beliau terhadap pendidikan Islam untuk anak-anak. Lambat laun, ikhwan beliau di Samarinda dan sekitarnya semakin banyak. Para ikhwan yang ingin memperdalam pelajaran ilmu beliau bahkan kadang-kadang harus menemui beliau ke Tarakan atau mengundang beliau ke Samarinda. Hal ini tentu saja memerlukan waktu tunggu maupun biaya. Dengan semakin banyaknya ikhwan beliau di Samarinda dan sekitarnya, maka para ikhwan tersebut di Samarinda mempunyai gagasan untuk membuatkan beliau tempat tinggal di Samarinda, sehingga waktu beliau di Samarinda lebih banyak. Dalam waktu yang tidak lama,
sekitar tahun 1997 berdirilah sebuah bangunan bertingkat berhalaman cukup luas di Gang Beringin, Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, sekarang Kecamatan Sambutan. Bangunan tersebut sengaja disiapkan oleh para ikhwan untuk kediaman tetap beliau di Samarinda, di mana lantai bawah untuk kediaman beliau, sedang lantai atas digunakan untuk kegiatan penyampaian ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Saat itu di tempat tersebut masih sepi, hanya ada beberapa rumah saja. Jalan masuk gang masih berupa tanah. Halaman rumah kediaman beliau pun masih belum dipasang paving block. Namun antusias ikhwan yang ingin memperdalam ilmunya semakin sering menghadap beliau, dan ikhwan baru semakin hari semakin bertambah banyak. Setelah kepindahan beliau ke Samarinda, beberapa murid yang menyadari dan memandang perlunya sebuah organisasi untuk melaksanakan pengajian berhimpun dan bersepakat membentuk Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul cabang Samarinda, sementara pusatnya tetap berada di Tarakan. Seiring dengan perjalanan waktu, maka akhirnya pusat Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul dipindahkan ke Samarinda dan dibentuklah pengurus pusat Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul di Samarinda. Perkembangan Majelis Taklim yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari ternyata sangat pesat di Samarinda. Semakin banyak yang belajar baik dari kota Samarinda sendiri, bahkan akhirnya di seluruh Kalimantan Timur. Seluruh kecamatan di kota Samarinda telah dibentuk cabang-cabang Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul. Karena Ibu Fatmawati menderita sakit, maka beliau memerlukan orang yang dapat membantu beliau untuk merawat Ibu Fatmawati. Atas saran beberapa anak beliau, beliau akhirnya mempersunting salah satu muridnya, yaitu Ibu Haja Komariah binti Anang Badrun dari Nunukan untuk menjadi istri beliau. Allah Rabbul Jalil telah menggariskan kehendaknya. Pada tahun 2000 di kediaman beliau di Samarinda, Ibu Fatmawati binti Abdul Muthalib menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimakamkan di makam khusus di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Beringin, Kelurahan Sambutan. Selanjutnya beliau didampingi oleh Ibu Haja Komariah dalam menjalani kehidupannya sehari-hari dan menyebarluaskan ilmunya. Dalam menyebarkan luas syiar keagamaannya, juga mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat sekitarnya. Beliau menginginkan supaya di tempat kediaman beliau didirikan langgar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para ikhwan maupun oleh masyarakat sekitar. Maka para ikhwan pun kembali secara gotong royong mencari lahan dan membangun langgar sesuai keinginan beliau. Bersama itu juga dibangun pula pendopo untuk makam istri beliau yang kelak beliau pun beramanah untuk dimakamkan di samping makam istri beliau. Rupanya pembangunan awal langgar tersebut menarik perhatian Wakil Wali Kota Samarinda kala itu, Haji Syahari Jaang SH, yang juga merupakan salah satu murid beliau. Kemudian atas persetujuan Wali Kota Samarinda, pada tahun 2003 dibangunlah langgar tersebut sampai selesai lengkap dengan menaranya. Langgar tersebut kemudian diberi nama Langgar Nurul Islam. Para ikhwan pun ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan berupa dana, material maupun tenaga. Di sekitar tahun 2002 sampai 2003, kondisi kesehatan Ibu Haja Komariah mulai menurun. Beberapa tahun Ibu Haja Komariah agak kesulitan untuk membantu dan mendampingi beliau dalam beberapa kunjungan-kunjungan beliau ke daerah. Kemudian atas inisiatif beberapa anak beliau, sekitar tahun 2005, beberapa anak beliau bersama Ibu Haja Komariah bertandang ke kediaman Ibu Arbainah, yang juga merupakan sepupu dari Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Tujuan kedatangan tersebut adalah untuk meminang Ibu Arbainah menjadi istri Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari. Rupanya pemikiran beliau jauh ke depan. Beliau memikirkan bahwa ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul harus tetap hidup sampai akhir zaman. Sehingga beliau memikirkan bahwa ilmu ini harus mulai diajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu para ikhwan. Untuk itu, pada awal tahun 2004 didirikanlah Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul Nurul Islam yang berpusat di Samarinda. Untuk mendukung agar pemikiran beliau ini dapat terwujud, maka beliau menginginkan didirikannya sebuah sekolah Islam di sebelah rumah kediaman beliau di Samarinda juga. Para ikhwan pun akhirnya secara bergotong royong mengumpulkan uang untuk membeli tanah yang dikehendaki beliau seluas 400 meter persegi, yang rencananya apabila dana
terkumpul akan dibangun sebuah gedung bertingkat untuk penyelenggaraan sekolah madrasah sanawiyah. Rencana tersebut juga mendapat dukungan dari pejabat pemerintah sekitar. Akhirnya pada tanggal 29 Juli 2013 bertepatan dengan malam 20 Ramadan 1434 Hijriah, Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari yang sudah dirawat di Rumah Sakit Awais Syahrani, Samarinda selama kurang lebih 2 minggu terakhir menghembuskan nafas terakhir. Allah Rabbul Jalil telah menggenapkan usia beliau di dunia ini dan memanggil beliau ke sisinya untuk bersanding bersama kekasih-kasih Allah. Selesailah sudah tugas dan amanah beliau di muka bumi ini. Dada ini terasa sesak, air mata kesedihan membanjiri sisi bumi. Rasanya kami belum siap menghadapi kenyataan ini. Samarinda berduka, Indonesia berduka, dunia ini berduka. Entah kemana lagi kami menuju, mencurahkan isi hati, bertanya untuk selalu istiqomah di jalan yang lurus, ilmu Allah Rabbul Jalil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terindah kepada bapak kami, kakek kami, mursyid kami, sosok tercinta bagi kami. Semoga semua ikhwan yang selalu istiqomah juga diberikan tempat yang layak kelak di alam akhirat. Sebelum kembalinya Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari ke hariban ilahi, beliau sudah berpikir untuk menunjuk salah satu ikhwan beliau untuk kemudian di bahunya diberikan beban tanggung jawab untuk tetap menghimpun, menyertai dan menggandeng seluruh ikhwanul ma'rifah untuk terus istiqomah di dalam ilmu ini, ilmu yang lurus murni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditunjuklah ikhwan beliau atas nama Kiai Jumeri Dahri untuk menjadi penerus ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul di dalam payung majelis dan yayasan pendidikan pengembangan ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul Nurul Islam. Selama hidupnya beliau selalu tidak bosan-bosannya menasehati dan memberikan pesan-pesannya kepada para ikhwannya di saat ada pertemuan atau acara baik di kediaman beliau maupun di kediaman ikhwan. Beliau selalu mengingatkan bahwa kita harus tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah manusia yang lemah, yang serba kekurangan. Beliau selalu menekankan pesannya agar para ikhwan menjadi suri tauladan bagi umat muslim lainnya, minimal di dalam keluarganya. Sopan santun yang menjadi sifat Rasulullah hendaknya selalu dicontoh. Selalu juga beliau menyampaikan 3 dasar pokok ke dalam dan 3 dasar pokok keluar sebagai pedoman hidup ikhwan, yaitu 3 dasar pokok ke dalam adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan ridhonya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengharapkan syafaatnya, kepada guru untuk mendapatkan berkahnya. Kemudian 3 dasar pokok keluar yaitu berpedoman pada Al-Quran, berpedoman kepada Al-Hadis, dan berpedoman pada undang-undang atau peraturan negara. Selain itu beliau juga meninggalkan wasiat 40 kepada semua ikhwan beliau agar selalu bisa diingatkan dan dilaksanakan. Izinkan saya untuk terakhir kalinya penyampaian sirah malam ini membacakan wasiat 40. 1. Wahai semua murid-muridku dan anak-anakku, hendak ingati Allah setiap waktu. 2. Janganlah kamu sia-siakan sisa umurmu, karena sisa umurmu itu sangat berharga di sisi Allah. 3. Janganlah kamu tinggalkan sembahyang 5 waktu walau di mana saja kamu berada. 4. Amalkanlah rukun Islam sedapat-dapatnya. 5. Allah tidak jauh darimu, maka tenanglah dirimu. 6. Berkasih sayanglah sesama makhluk, terutama sekali pada kaum muslimin. 7. Janganlah kamu bersifat kikir dan sombong, karena sifat itu adalah sifatnya syaitan. 8. Peliharalah mulutmu, matamu, telingamu, perutmu, dan syahwatmu dari segala larangan-larangan Allah, maka menanglah pada sisi Allah. 9. Wahai anak-anakku, berbaktilah kamu kepada ibu dan bapakmu, dan hormatilah semua guru-gurumu. 10. Di mana saja kamu berada, maka bersedekahlah kamu pada gurumu.
Ini salah satu tanda baktimu. 11. Janganlah kamu mengata-ngatai gurumu di muka maupun di belakangnya. 12. Kasihanilah semua keluarga gurumu dan janganlah kamu kawini jandanya. 13. Manakala gurumu wafat, maka selalulah kamu berhadiah zikrullah atau zikir-zikir lainnya dan selalu ziarah pada makamnya. 14. Bayarlah hutang gurumu apabila dia telah wafat, di mana kamu ketahui di mana hutangnya. Inilah bukti mulia pada sisi Allah. 15. Janganlah kamu ambil menjadi pimpinan orang-orang kafir pada sisi Allah. 16. Bergaulah kamu selalu dengan para ulama kenamaan pada sisi Allah, yaitu guru mursyid. 17. Di mana saja kamu berpindah, maka selalulah kerjakan zikrullah di kampung yang baru itu agar Allah selalu menjagamu. 18. Hiduplah kamu sederhana, jangan sampai kamu ditipu dunia. Inilah sebaik-baik hamba Allah. 19. Manakala menghadap gurumu, maka tundukkanlah kepalamu, serahkanlah dirimu kepada Allah. 20. Guru mursyid yang mendidik kamu itulah yang menjadi pimpinan kamu kelak di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 21. Manakala kamu berkata, maka berkatalah dengan hak atau benar. 22. Sebelum kamu tidur, maka selesaikanlah dulu tugas-tugas kamu untuk mengingat Allah, barulah kamu tidur. 23. Makanlah apa-apa yang ada pada kamu yang diberikan oleh Allah, janganlah mencari yang tidak ada pada kamu. 24. Wahai anak-anakku semua, apabila ayah tidak sempat mendidik kamu untuk menumpahkan ilmu yang ada pada ayah, maka kamu tuntutlah pada murid-murid ayah di mana mereka berada. Inilah pesan ayah. 25. Manakala kamu berilmu mulia pada sisi Allah, maka yang menjadi syaitan yang menggoda kamu adalah istri kamu sendiri. 26. Hendaklah kamu jangan berburuk sangka pada sesama kamu. 27. Sebaik-baik hamba Allah ialah orang yang banyak diam, tetapi hatinya tidak lalai mengingat Allah. 28. Pagar setiap mukmin manakala lidah dan hatinya bersama mengata la ilaha illallah, maka amalkanlah oleh kamu. 29. Makanlah sederhana untuk keperluan tubuhmu dan janganlah kamu makan berlebihan, karena itu adalah perbuatan setan, yakni nafsu binatang buas. 30. Tidurlah kamu di awal malam dan bangunlah kamu di awal siang, karena di waktu itulah Allah mengabulkan semua permintaan kamu. 31. Janganlah kamu menemui orang di waktu mereka sedang makan atau sedang tidur. 32. Pergaulilah istri kamu sebaik-baiknya dan janganlah kamu pergauli istri kamu apabila ia tidak ridho pada kamu. 33. Peliharalah anak yatim dan kasihanilah fakir miskin. 34. Hak orang jangan kamu jadikan hak kamu. 35. Amankan segala amalan yang diajarkan oleh guru-guru mursyid. 36. Simpan yang keruh dan ambillah yang jernih. 37. Apabila hati kamu diserang setan, maka duduklah mengingat Allah dengan zikrullah. 38. Janganlah kamu memikirkan barang yang tiada pada kamu, tapi pintalah selalu kepada Allah. 39. Ingatlah selalu bahwa kamu pasti akan mati. 40. Hinakan dirimu sina-hinanya pada sisi Allah, karena yang lebih gagah itu hanya Allah yang menciptakan kedua alam ini. Demikian Samarinda 19 April 2022, disunting dari penuturan langsung Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari dan penuturan anak-anak beliau. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadri Samsirani yang telah membacakan Sirah Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari pada peringatan haul yang ke-10 beliau. Semoga menjadi pengetahuan kita semua bagi para ikhwan, baik yang lama maupun yang baru. Acara selanjutnya, yakni acara ke-7 Hikmah Haul ke-10 Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atas SH-MPD. Kepada Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atas SH-MPD kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.